Hai, ketemu lagi di Kelas Lambi kali ini adalah part 52. Nah, bagi Bapak Ibu yang suka dengan video-video kita, silahkan klik Like, atau subscribe, terus jangan lupa juga klik apanya? bell. Nah, belnya. Nah, atau Bapak Ibu bisa juga isi komentar-komentar di bawah ya, di bawah video ini, supaya apa, kita bisa memberikan kelas laundry berikutnya dengan tema-tema yang lainnya. Hari ini saya sama anak-anak ya lagi di mana nih? Dufan. Di Dufan. Yeay. Nah, kita bahas kelas laundrynya di Dufan. Hari ini kita mau membahas apa? Hari ini kita mau membahas 5 hal yang harus dihindari oleh laundry pemula. Nah, 5 hal itu apa? Nah, sebelumnya kita lagi naik apa ya? Biang lala. Naik biang lala. Nah, biang lala ini seru sih. Kita di bawah sebuah lingkaran, kita bisa di bawah, bisa di atas, di bawah, ke bawah lagi, di atas lagi. Nah, kalau kita lihat permainan ini ya, seru ini. Tapi apa yang terjadi ketika kita lagi di atas nih? Kalau lagi main di atas, tiba-tiba berhenti, terus goyang-goyang, yang dirasain apa? Serem. Terus apa lagi? Takut jatuh ya. Jadi hal pertama yang harus hindarin adalah kita harus menghindarin rasa panik, rasa takut ya. Rasa paniknya apa? Rasa paniknya itu tiba-tiba kalau kepikiran baru buka seminggu, tiba-tiba kok nggak ada yang laundryin lagi di tempat kita, kok nggak ada pelanggan yang masuk di sini. Tiba-tiba kita, waduh, ini bisnis saya bisa jalan nggak? Panik dulu. Sama seperti ketika kita naik permainan ini nih, seringkali kita itu udah takut dulu, panik dulu, sehingga takut untuk mencoba. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah terjun di dunia bisnis ini, pantangan pertama itu yang harus hindari adalah rasa takut, rasa panik ya. Gak usah perlu takut, gak usah panik, jalanin aja. Customer itu nanti bisa datang dengan sendirinya kalau sudah mengenal laundry Bapak Ibu. Ini saya lagi menaiki dunia wahana gajah keliling nih. Nah, dan saya naikin ini tidak antri, dan nanti kita juga nggak antri. Kenapa? Saya menggunakan fasilitas fast track. Nah, fast track ini ada biaya tambahan sebesar 200.000 selain tiket masuk Dufan. Enaknya memakai ini, kita nggak perlu panas-panas ngantri, nggak perlu menunggu terlalu lama. Begitu kita masuk, kita langsung tunjukin aja, kita langsung naik wahananya. Nah, itu kalau di Dufan bisa dibeli seperti itu. Nah, kalau di bisnis laundry bisa nggak seperti itu? Mau kita bayar pun susah gitu. Dan ini yang harus dihindari, kedua adalah bahwa Bapak Ibu memikir bahwa kalau Bapak Ibu invest, laundrynya bagus, laundrynya spesial, terus Bapak Ibu bisa langsung instan rame, itu nggak ada ya. Jadi jangan pernah melihat, apalagi yang sering dilakukan Bapak Ibu apa? Lihat laundry tetangga. Dulu survei bahwa oh nih tetangga kita rame nih, makanya memutuskan untuk membuka laundry di sebelahnya. Terus pemikirannya apa? Oh kalau tetangganya rame, saya buka di sini langsung rame. Itu nggak ada. Semua butuh yang namanya proses, tidak ada yang namanya instan. Jadi jangan pernah berpikir, hindari pemikiran bahwa kalau buka di sebelahnya rame, terus tiba-tiba kita bakal kebagian laundry kita rame. Itu di luar. Kenapa? Karena tetangga kita atau laundry sebelah yang rame itu pasti ada prosesnya untuk mengumpulkan pelanggan-pelanggan tadi. Jadi jangan terus buat patokan bahwa oh kalau laundry tetangga rame, kita juga pasti rame. Nah, itu semua proses, tidak ada yang namanya instan, itu tidak ada. Hal ketiga yang harus dihindari ketika kita adalah laundry pemula, yaitu kita suka menunggu bola. Dalam arti ini istilah sih dalam sepak bola. Dalam sepak bola itu seringkali kita nggak mau ngejar bola, tapi menunggu kalau ada bola baru ditendang gitu. Nah,
Tepatnya minggu lalu saya ada berkunjung di salah satu laundry di Jakarta ya. Dan kebetulan dia ngelihat YouTube saya. Nah setelah itu dia bilang, kok laundry saya sepi gitu. Apa namanya, bisa dibantu nggak? Akhirnya kebetulan saya lagi ada di dekat laundrynya. Ya saya mampir ke laundry itu, saya dengerin keluh kesahnya beliau, dan itu hal yang membuat saya akhirnya membuat video ini. Dan tadi sudah saya utarakan di hal pertama, takut jangan dihindar, jangan takut. Yang kedua yaitu berpikiran bahwa cepet rame. Yang ketiga yang harus dihindari adalah bagaimana menunggu. Nah saya bilang actionnya apa ketika setelah membuka laundry sampai sekarang. Dulu pernah membuat flyer. Nah itu kata yang artinya dia cuma sekali melakukan itu. Nah kenyataannya ketika laundry kita lagi kurang atau belum dapat customer yang banyak, yang kita lakukan apa? Ya promosi. Promosinya itu berupa apa? Sebar flyer, WhatsApp, kasih tahu teman-temannya siapa yang bikin video tentang laundrynya, ya salah satunya itu. Nah mungkin bikin videonya gimana? Bisa lihat di kelas laundry 451 tuh, saya banyak peralatan-peralatan yang untuk membuat vlog-vlog seperti ini ya. Jadi jangan malu untuk mempromosikan laundrynya ya. Jangan cuma dulu saya pernah, masa saya kirim-kirim terus, ya nggak enak. Saya bilang kalau kita udah buka bisnis itu ya jangan lihat enak nggak enak, lakukan terus, promosikan terus. Jadi jangan cuma menunggu diem di tempat nggak ada action. Ya gimana pelanggan bisa tahu tentang laundry kita. Nah itu hal yang harus dihindari adalah menunggu bola. Jadi kita harus ngejar keluar. Hal keempat yang harus dihindari oleh kita adalah berpikiran bahwa gimana cara membayar karyawan kita. Balik lagi, kalau kita membuka namanya bisnis, harusnya kita juga harus namanya sedia dana cadangan ya, atau dana untuk membayar karyawan kita. Karena balik lagi, namanya yang baru buka, kita nggak mungkin yang langsung mempunyai omset yang besar sehingga ada duit yang siap untuk membayar karyawan. Bahkan saya udah pernah bilang bahwa Behave sendiri itu baru untung itu baru di bulan ke-10 itu baru bisa untung. Jadi jangan pernah berpikiran saya baru buka sebulan saya langsung untung. Wah itu nggak gampang. Bahkan saya udah buka tiap cabang itu, walaupun saya udah tulisannya misalnya cabang ke-11, cabang ke-12, itu pun nggak bisa yang omsetnya langsung tinggi gitu, nggak bisa. Dan syukur sih sampai saat ini saya buka masih bisa membayar karyawan. Jadi hal keempat adalah bagaimana kita menghilangkan ya pemikiran bahwa waduh nanti kalau buka laundry nggak kuat bayar karyawannya gimana. Ya kalau memang dari awal nggak kuat ya buka sendiri dulu, jangan ada karyawan. Mungkin sambil cari 1-2 hari ya kan, 1-2 bulan baru mulai kelihatan, mulai ada hasilnya, baru kita rekrut namanya karyawan. Tapi kalau bagi bapak ibu yang kayak kemarin saya datengin itu sebenarnya beliau itu ada duitnya karena dia berani invest mahal. Tapi balik lagi, ketakutan itu timbul ketika memang nggak ada customer. Balik lagi, semua itu pasti sambung menyambung kayak lingkaran setan begitu. Jadi mana yang didulu ini, telur atau ayam dulu? Nah kenyataannya kita harus yang namanya persiapan ya. Bisnis itu persiapan bagaimana kita menciptakan penjualan, dan dari penjualan itu kita baru bisa membayar karyawan kita. Jadi gak usah takut, jalanin. Saya selalu bilang jalanin. Dan itu hindari pemikiran-pemikiran seperti itu. Pasti kalau bapak ibu membuka dengan bisnis dengan yakin, ya penjualan itu pasti akan datang dengan sendirinya. Ya, ini dah hal terakhir, hal kelima. Makin lama baju saya makin lepek ya, basah semua, mainan kita seru banget di Dufan ini. Tapi balik lagi, ketika anak-anak saya lagi main ya saya bikin vlog ya. Jadi nggak semua permainan saya mainin,
sambil nunggu mereka saya bikin vlog. Nah, hal kelima yang yang harus dihindari oleh para pengusaha laundry pemula adalah dia pengennya belajar sendiri ya. Kenapa harus dihindari itu? Bapak Ibu pengennya cepet, usahanya cepet atau usahanya lambat? Pasti maunya cepet dong. Behave itu salah satu laundry yang bisa cepat karena banyak belajar dari orang lain ya. Jadi hal yang perlu dihindari adalah belajar menurut diri sendiri terus gitu. Padahal kita harus membuka wawasan, belajar sama yang lain. Salah satunya gimana? Salah satunya ya ikut komunitas gitu. Sekali lagi saya mungkin sebutkan ya beberapa komunitas. Salah satunya ada Asosiasi Laundry Indonesia, Pengusaha Laundry, Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia, HIPLI ya, atau Labora, atau banyak sih komunitas. Nah, bergabunglah dengan komunitas ya. Dan kelas laundry sendiri juga termasuk salah satu komunitas. Kenapa saya sebut salah satu komunitas? Banyak kok yang sudah bergabung dengan komunitas laundry dan para senior ya. Jadi yang gabung ini bukan laundry baru buka aja. Banyak laundry yang bahkan udah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun gabung di tempat kita dan mereka nggak pelit ilmu gitu. Mereka mau berbagi. Jadi grup WA-nya komunitas laundry ini aktif terus, setiap hari pasti ada. Ya, tapi jeleknya yaitu kalau Bapak Ibu yang nggak buka laundry gabung di kita pasti bosen juga. Karena apa? Di situ isinya orang curhat-curhat gitu. Tapi para senior, para mentor lah, bukan senior kalau saya sebutkan, para mentor itu bersedia untuk menjawab pertanyaan mereka. Jadi mereka nggak belajar sendiri. Kenapa para senior, para mentor ini mau membantu ya? Karena mereka udah mengalami dan selama ini mereka belajar juga dari orang lain juga. Sama seperti saya. Ketika saya juga banyak belajar dari orang lain, makanya saya suka berbagi melalui vlog-vlog ini. Ayo bergabung di kelas laundry. Nah, gimana caranya bergabung dengan kelas laundry? Gampang kok. Ketik aja www.kelaslaundry.com ya, sekali lagi www.kelaslaundry.com. Nah, di situ nanti Bapak Ibu masuk ke web kami. Nah, di web kami itu tinggal klik isi form di situ. Nah, dari isi form nanti Bapak Ibu akan diundang di grup grup WA-nya komunitas kelas laundry ya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu lagi, segera kunjungin. Atau yang kedua, saya sendiri juga memberikan mentor buat Bapak Ibu. Kenapa? Karena selama ini saya juga sudah mengalami hal-hal di bidang laundry. Makanya saya bikin namanya kelas laundry online. Nah, ini salah satunya nih yang saya bikin. Saya bikin dari part 1, jadi Bapak Ibu bisa lihat kelas laundry part 1, part 2, bahkan sekarang ini sudah part 52. Nah, di situ saya terus akan sharing ke depannya. Yang ketiga juga Bapak Ibu bisa klik aja cerita laundry. Nah, cerita laundry ini lebih arahnya saya mengunjungi tempat laundry teman-teman. Nah, saya mau teman-teman bisa mendengar cerita laundry mereka. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa berdiskusi melalui cerita laundry. Kalau cerita laundry sampai video ini dibikin baru ada 2, cerita laundry part 1 dan cerita laundry part 2 ya. Terus nanti saya akan pergi-pergi ya, terutama bulan depan saya juga akan pergi di Semarang ya. Kita keliling Semarang. Kalau bulan ini, bulan Maret kita berkunjung di Surabaya, yang kali ini berkunjungnya di Semarang. Nah, mau tahu infonya kunjungin lagi www.kelaslaundry.com. Ya, itu 5 hal yang harus dihindari oleh Bapak Ibu. Oke? Sampai ketemu di kelas laundry selanjutnya. Bye-bye.